saya akan memberikan materi atau gimana sih caranya memotret produk makanan, minuman homemade dari bapak-bapak ibu-ibu sendiri menggunakan handphone. Ini saya berikan materinya, produk potret. Jadi di masa pandemi ini kita lebih banyak di rumah, semua aktivitas dari bangun tidur sampai tidur di rumah. Nah, makanya untuk menyalurkan hobi masak, bisa memotret makanannya dan menjual secara online. Tapi jika kita tidak bisa memotret itu, harganya juga nggak murah. Nah, dari itu nggak perlu risau, kita bisa motret sendiri dengan smartphone yang kita punya. Yang pertama itu kenali kamera phone kita. Jadi sekarang ini ada berbagai macam kamera phone, ya masing-masing produk itu sudah dilengkapi dengan keunggulan-keunggulan. Jadi paling nggak kita tahu kamera yang kita pakai di handphone itu fiturnya apa aja. Itu kita kenali dulu. Setelah kita kenali baru kita mulai memotret. Dan langkah-langkahnya biasanya mungkin sepele ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, bersihkan lensa kamera sebelum motret. Jadi biasanya ada sidik jari atau terkena minyak, debu, itu nanti bisa mengganggu, mempengaruhi hasil fotonya. Selanjutnya pencahayaan. Untuk food fotografi itu yang paling simpel, kita menggunakan cahaya dari window light. Seperti kita lihat di sini ada 3 jenis sumber cahaya, yaitu available light, cahaya alami yang sudah tersedia. Yang kedua, artificial light, cahaya buatan seperti flash, center, studio flash. Dan yang ketiga, mixed light. Itu gabungan antara available light dan artificial light. Nah, paling mudah buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang ingin memotret dengan handphone menggunakan window light, bisa dibantu dengan reflektor seperti pada foto contohnya, agar cahayanya lebih merata. Yang ketiga, angle foto. Dalam fotografi, angle foto memiliki peran yang cukup besar karena dapat membuat makanan dan minuman yang kita foto menjadi lebih menarik dan enak dilihat. Selain itu juga bisa membangkitkan visual hunger. Jadi orang jadi pingin makan. Ini makanannya enak banget nih, bagus banget. Angle fotonya salah satunya eye level angle, seperti contoh itu yang ditampilkan. Jadi sudut pandangnya seperti kita melihat benda secara normal. Cara memotretnya, kamera didirikan sejajar dengan tinggi objek. Kebanyakan angle ini digunakan untuk memotret produk dan kemasan agar bentuknya makanan dan minuman itu yang kita foto terlihat lebih jelas. Selanjutnya high angle, jadi antara sudut 45 sampai 75 derajat. Di angle ini, sudut ini itu akan menangkap kesan luas karena objek makanan yang difoto bisa lebih, dan yang di atas akan lebih terlihat dengan jelas. Selanjutnya top down angle. Angle ini melihat dari atas ke bawah seperti seekor burung. Jadi
bisa diistilahkan bird eye angle. Lainnya seperti burung melihat ke objek ke bawah. Yang selanjutnya rule of the third. Di sini komposisi dasar yang diterapkan adalah rule of the third, yaitu teknik membagi objek dalam frame menjadi 3 bagian panjang dan lebar. Jadi seperti di foto itu ada kotak-kotak, nah itu ada 9 kotak. Nah, di situ kita bisa memposisikan objek harus diletakkan di mana, pembagiannya seperti apa. Sehingga nanti mempermudah saat kita melakukan photoshoot. Selanjutnya mungkin bisa dibantu dengan Bu Isna atau Mbak Isna, monggo. Sudah Pak Sony? Ya, bisa langsung sambung dulu materinya, langsung dijelasin sama Mbak Isna. Ya, sambil menunggu Mbak Isna on dulu, mungkin Pak Sony bisa jelaskan. Sebenarnya semua jenis kamera HP itu bisa apa enggak sih Mas? Karena kan enggak semua produk UMKM itu punya HP yang canggih gitu kan. Kadang kan HP sekarang kan bisa mengalahkan kamera yang besar-besar gitu kan, kapasitas ininya. Itu sebenarnya pengaruh nggak sih gitu loh Mas? Sebenarnya kalau dibilang mengalahkan kamera yang biasa bisa. Halo? Halo? Ya. Sebenarnya bukan mengalahkan kamera DSLR atau mirrorless ya, cuman paling enggak kualitas dari foto yang dihasilkan itu sudah cukup bagus. Jadi memang yang pertama sekarang smartphone itu sudah dilengkapi dengan beberapa kamera. Kalau dulu mungkin kameranya hanya 1. Kalau sekarang bisa 2, 3. Jadi masing-masing kamera itu kita harus tahu fungsinya. Oh, kalau kamera yang 1 ini khusus untuk kita motret wide. Untuk potret kita harus pakai kamera yang 1. Begitu seterusnya. Jadi memang pentingnya kita memahami fitur dari kamera itu agar hasil foto yang dihasilkan bisa maksimal. Mungkin begitu. Jadi perlu mengenal kamera kita ya? Oh ya. Ya. Oke. Seperti orang pacaran Mbak Ena. Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Iya. Oh iya. Ini mungkin kita langsung tanya-tanya sambil menunggu pembicara kedua siap, Pak Sony. Ini ada pertanyaan, kalau pakai kamera HP, angle terbaik mana yang bisa membuat makanan jadi lebih menarik? Adakah trik dan triknya? Trik dan tipsnya dari Ibu Rahmah ini pokoknya. Ya. Adakah trik dan tips supaya foto itu menarik gitu loh? Apakah dari angle mana atau pencahayaannya seperti apa, mungkin gitu maksudnya? Ya. Seperti yang sudah tadi materi saya sampaikan, biar menarik tentunya kita harus tahu nih makanannya atau minumannya apa yang mau difoto. Setelah itu baru kita menentukan mana motretnya. Kalau yang paling gampang dan nggak ribet itu kita menggunakan cahaya dari matahari. Tapi cahaya matahari yang seperti apa? Yang window light, yang cahaya matahari itu masuk ke dalam jendela rumah. Di situ kita meletakkan makanan atau minuman yang akan kita foto. Mungkin saya tampilkan lagi. Yang kemarin itu foto itu bisa dibahas bagaimana Pak Sony memotretnya?
Boleh sebentar Mbak Indah. Ini salah satu cara paling gampang kalau kita memotret ya. Jadi makanannya beserta aksesoris properti pendukungnya kita letakkan di jendela, di mana jendela itu ada sinar matahari yang masuk. Jadi kita memposisikan dan mengatur menata makanan dan minuman itu di situ. Biasanya biar lebih rata kita menggunakan reflektor seperti contoh foto yang saya tampilkan. Nah, ini agar cahayanya lebih merata. Gitu. Mungkin di sini sudah cukup jelas. Jadi sinar matahari itu cahaya terbaik ya Pak untuk memotret ya Pak Sony ya? Terbaik pasti ya, karena yang jelas kita nggak perlu ribet setting lampu lighting. Karena mungkin pelaku UMKM belum punya lampu atau lighting yang bagus gitu ya Pak ya. Jadi mungkin cahaya matahari yang terbaik ya. Iya. Nah ini Mbak Endang, ini saya tampilkan kemarin saya sama Mbak Isna sempat motret salah satu produk. Nah, ini seperti ini ya. Jadi backgroundnya kita pasang dekat dengan jendela. Jadi harapannya kan cahaya itu bisa masuk ke objek, menerangi objek. Lalu kita ambil posisi untuk fotonya. Yang perlu ditekankan di sini, ketika memotret menggunakan handphone itu bukan handphonenya yang didekatkan, tetapi kita melakukan zoom, teknik zoom. Jadi kita zoom agar kenapa di zoom? Agar objek yang kita foto itu tidak distorsi. Jadi kita agak mundur, kita zoom sesuai seberapa kita ambil foto untuk objeknya. Jadi nggak distorsi hasilnya. Kalau kamera yang kita dekatkan ke produknya, itu hasilnya akan distorsi. Distorsi itu apa Pak Sony? Distorsi itu benda tidak terlihat seperti umumnya, normalnya. Jadi harus terlihat utuh gitu ya? Ya, seperti kita melihat benda. Jadi apa ya? Kalau tiang mungkin nggak bengkok. Nah, seperti itu. Pak Sony, jadi, ada kendala? Proporsional semua. Yang kita foto hasilnya itu proporsional. Itu karena kita melakukan zoom atau kalau smartphone yang terbaru-baru sekarang ini sudah ada. Oke. Sudah ada pilihan kalau smartphone yang terbaru ini. Jadi kalau untuk potret kita pakai kamera yang mana. Jadi itu yang digunakan. Oh, ya. Tapi kalau kameranya cuma satu, ya kita melakukannya dengan teknik zooming. Oh, Ini juga contoh dari. Mungkin bagi penanya silahkan ditulis di kolom chat. Sama saya. Oke Pak Sony. Apakah Bu Isna bisa bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dengar ya? Sudah suaranya ya? Oke, untuk perkenalan itu aja tadi sudah sama Bu Endang, sudah dikenalin semua. Bisa? Oke. Saya melanjutkan materi yang dari Mas Sony tadi ya, sebentar. Sini. Sebentar.
Nomor ya. Kok nggak bisa keluar ya, Mas? Sudah 3-4 tahun ya. Sudah 3-4 tahun. Sebenarnya awalnya karena suka makan kemana-mana cari, suka kuliner ya, pergi kemana makan. Masaknya ya masak untuk anggota di rumah aja. Karena suka kuliner, sering lihat makanan cantik. Aduh sayang ya, langsung dimakan aja. Ada handphone nih, cekrek, share. Lama-lama akhirnya main ke Instagram. Nah di situ menemukan berbagai macam foto yang bagus-bagus, cantik-cantik. Akhirnya tertarik untuk belajar motret yang benar. Nggak hanya sekedar di piring cekrek, ya apa adanya itu. Nah, setelah belajar otodidak, belajar dari browsing, belajar dari ikut beberapa pelatihan, belajar dari food photographer seperti Mas Sony tadi, akhirnya ya bisa membuat foto yang lebih menarik, lebih baik lah, lebih bagus. Nah dari situ akhirnya banyak bergabung, ada komunitas tadi, banyak bergabung teman-teman yang lain yang juga mempunyai passion yang sama. Kebanyakan memang lebih banyak ke food ya, lebih banyak ke food. Motret, ketemu UMKM, pelaku bisnis yang berjualan, yang ini, yang. Nah akhirnya di situ ada hubungan, kita motretin produk mereka, kita jualin juga. Dari situ akhirnya banyak pengalaman, oh motret kayak gini, bagusnya gini, oh kayak gini, bagusnya gini. Oke, saya kembali ke ini udah bisa, saya kembali ke materi tadi, meneruskan Bapak Sony tentang background alas foto ini. Background alas foto itu macam-macam ya, mulai dari yang murah sampai yang mahal, mulai dari yang 10.000 sampai yang 200.000, ada macam-macam. Tergantung background alas foto, bisa kertas aja, bisa ada PVC sekarang, ada vinil yang bisa digulung, ada dari kayu asli, banyak macamnya. Itu tergantung kebutuhan dan tergantung budget kita. Nah, sebagai pemula tentu kita meminimkan budget, apalagi UMKM yang baru bikin produk nih, misalnya bikin somai, baru aja bikin, dijual ke teman aja, ke tetangga kan. Kalau untuk beli-beli yang harganya mahal, tentu harus mikir dulu. Nah, ini kita manfaatkan dulu apa yang ada di rumah. Apa yang kita punya kita manfaatkan. Misalnya ini meja, ini saya di rumah cuma pakai meja ini aja. Ini sudah bisa menjadi background untuk foto. Untuk pencahayaan tadi, memang yang terbaik adalah cahaya alami, sinar matahari. Nah ini diambil di teras rumah, cahayanya dari sini sebentar, dari sini. Pointernya mana? Oh, nggak bisa back ya? Bentar ya, aduh. Nah ini contoh, ini alas foto pakai vinil. Alas foto pakai vinil ini bisa digulung. Jika tempat terbatas, kita bisa milih pakai ini. Ini harganya mulai 30.000, ada sampai 100.000, tergantung ukuran yang kita punya. Ini contoh fotonya. Nah, ini alas foto kertas putih. Kertas putih, karton aja bisa, yang harga 3.000, 4.000, tapi itu tentu gampang kusut ya. Seberapa kali pakai kita udah kusut, sudah nggak bagus lagi. Ini saya pakai PVC. PVC itu harganya sekitar 10.000 sampai 20.000.
Ini sudah bagus buat foto produk. Kenapa putih? Karena dengan putih menonjolkan produknya lebih terlihat. Tapi tergantung konsepnya juga. Jika memang konsepnya fancy, misalnya produknya adalah permen yang harus berwarna-warni, kita bisa pilih background alas kertas fotonya yang berwarna lain. Ini cukup murah, cukup bisa diaplikasikan hanya dengan handphone, bisa seperti ini. Kemudian masuk ke yang tadi. Yang penting selain kertas foto adalah properti pendukung. Properti pendukung bisa seperti ini bunga. Yang standar-standar aja, kita punya piring, punya sendok. Yang utama adalah untuk tempatnya sendiri. Bisa piring, gelas, cangkir, atau keranjang atau apa. Untuk pendukungnya adalah serbet, sendok, garpu, bunga, tanaman asli, artifisial, terserah. Di sana. Dari properti ini bisa menghasilkan foto yang lebih bagus. Ini dengan background fotonya meja tadi. Ini foto, setelah saya foto pakai handphone, seperti ini hasilnya. Nah, yang penting adalah di editing, biar hasilnya lebih kelihatan bagus. Oh, suaranya putus-putus ya. Sorry. Sudah, Bu Endang? Suaranya putus-putus. Oke, sekarang gimana? Oke. Oke, kurang maju ya. Oke, saya lebih maju dikit. Nah, yang penting adalah editing. Editing foto ini banyak aplikasi yang bisa digunakan di handphone. Bisa download, ada Snapseed, ada After Focus, ada Lightroom. Ini Ponto untuk menambahkan tulisan-tulisan jika ingin dikasih tulisan apa, nama produknya atau apa. Untuk After Focus ini bisa memberikan kesan blur, biasanya yang didapatkan dengan kamera. Untuk handphone misalnya kurang, bisa diedit pakai After Focus. Yang paling standar ya Snapseed ini. Snapseed ini paling standar, paling gampang dipakai, paling banyak yang pakai. Kembali ke tadi. Nah, sebelum masuk ke editing, tentu ke angle foto yang tadi sudah banyak dibicarakan oleh Mas Sony. Angle foto ini, tadi ada pertanyaan juga ya, sebaiknya dari mana untuk makanan ini? Apakah dari atas, dari samping, eye level, bird eye, atau gimana? Itu tergantung jenis makanannya. Tergantung jenis makanannya apa. Jadi kalau misalnya burger nih intinya adalah isinya ini. Apa? Ada daging, ada timun. Tentu kita ingin memperlihatkan ini bahwa burger yang kita jual nih isinya seperti ini. Nah, untuk makanan seperti ini tentu lebih bagus kita foto eye level ya. Jadi kelihatan apa yang ada. Kalau kita ambil dari atas, top down tadi, tentu yang kelihatan hanya rotinya aja. Kita nggak tahu kalau itu burger. Dipikirnya oh cuman roti ini aja, roti biasa. Nah, jadi di sini pemilihan angle-nya penting. Untuk itu berdasarkan pengalaman yang bisa lama-lama. Kalau kita banyak memotret berbagai jenis, akhirnya kita tahu produk ini bagusnya seperti ini ngambilnya, produk ini bagusnya seperti ini. Nah, angle foto itu seperti ini apa? Kopi misalnya. Ini yang dinamakan distorsi tadi yang sudah disebut Mas. Ini kan cangkirnya kayak gimana ya? Nggak jelas bentuknya cangkirnya, ini gimana, ini yang harus diperbaiki. Jadi bagaimana angle-nya kita bisa membuat cangkir ini bisa kelihatan lebih, nah kayak ini nih, ini minuman, jadi kelihatan gelasnya nggak miring, nggak kayak mau tumpah, gitu. Ini bisa dipelajari, bisa juga dipraktekkan. Jadi intinya untuk food fotografi itu memang belajar dan praktek, itu yang penting. Kalau kita belajar aja banyak teori-teori tapi nggak pernah praktek, juga susah. Harus praktek. Dari praktek itu kita tahu di mana oh ini kurangnya ini, seperti itu. Ini masuk ke properti pendukung. Properti pendukung jika wah aku nggak punya piring yang bagus, nggak punya ini macam-macam properti yang cantik. Apa? Kita manfaatkan aja apa yang ada di rumah.
Ini cukup pakai talenan yang ada. Kasih daun pisang lebih cantik. Kasih daun. Ini kenapa saya silang properti pendukungnya. Di sini properti pendukung itu harus sebaiknya yang nyambung dengan POI-nya, dengan apa yang ditampilkan. Misalnya ini sambal cuman sambal cabai hijau, kenapa harus ada tomat misalnya seperti itu? Kan lebih baik jika ini produknya sambal aja. Oke. Nah, Berarti kembali ke editing lagi. Ini behind the scene-nya kayak gini, fotonya di atas di meja aja, ini cahaya dari sini jendela. Setelah difoto seperti ini, tentu perlu editing biar lebih bagus. Ini saya edit pakai Snapseed, edit minimalis, cuma dengan menambah brightness, kecerahan di sini, dicerahkan sedikit biar lebih kelihatan POI-nya. Kemudian saturasinya disesuaikan biar lebih menarik. Detailnya ditambah dikit, ya. Itu aja sudah membedakan hasilnya dengan yang foto asli dengan sedikit editing. Ini yang contoh kedua tadi juga. Nah, ini juga edit pakai Snapseed. Ini karena tanpa atas foto, hanya menggunakan meja dengan bawah keramik. Nah, ini terlihat kurang cantik. Saya edit pakai Snapseed, saya hapus nih keramik ada yang bocel-bocel. Dihapus, dicerahin sedikit di sininya, POI-nya lebih kelihatan, detailnya lebih ditambah. Udah, itu aja cukup. Nggak perlu yang muluk-muluk. Seperti ini cukup. Oke. Apa lagi ya? Nah, properti tadi ini sudah properti sendok, cangkir, gelas, salah. Nah, ini untuk mempercantik foto aja tadi. Sudah saya jelaskan di atas. Editing sudah. Oke, ke kesimpulan. Editing sudah. Ke kesimpulannya food fotografi adalah hal yang sering disebut orang gampang-gampang susah dilakukan. Kenapa? Itu tadi, kalau kita tidak pernah mencoba, kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak tahu bagaimana, susahnya di mana. Kalau kita mencoba, akhirnya kita tahu susahnya di mana. Nah, itu akhirnya punya solusi. Kita bisa cari, bisa tanya, bisa browsing, bisa apa. Susahnya juga karena berhubungan dengan menyusun sebuah cerita. Nah, di sini pentingnya konsep. Saya bilang konsep foto. Kita mau foto yang seperti apa gitu. Kita punya produk misalnya permen, tentu permen imajinasi kita yang fancy, yang cerah, ceria, menyenangkan. Nah, itu boleh kita pakai warna-warni, pakai apa, propertinya yang mendukung, yang berwarna-warni sesuai dengan permen itu sendiri. Tapi misalnya kita jualan siomay, kita kan nggak mungkin mau ngasih masukin warna-warna yang cerah, ceria apa. Nah, kita sesuaikan dengan siomay yang kayak gimana. Siomay cenderung tradisional, kita pakai properti pendukung yang tradisional, yang sesuai dengan. Nah, itu di situ gampang-gampang susahnya di situ. Tapi seiring pengalaman pasti bisa. Kesimpulan lagi, dalam semua bidang fotografi, baik itu foto makanan maupun fotografi produk, membutuhkan proses agar bisa memperoleh hasil yang bagus dan spesial dalam setiap pemotretan. Nah, ini kembali tadi pada praktek. Jadi ada suatu istilah kunci yang kita sebut ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi jika kita lihat kita punya produk keripik, kita sempat lihat di Pinterest misalnya atau di Instagram ada keripik ini bagus, ini aku mau foto kayak gini, diamati kayak gimana, tiru, nggak apa-apa, ditiru aja. Walaupun kita niru persis bagaimana letaknya, bagaimana belum tentu hasilnya sama kan.
kita tiru aja. Nah, kalau sudah kita meniru bisa bagus, baru kita modifikasi. Itu udah kunci paling gampang bagaimana untuk bisa membuat food fotografi. Itu saja mungkin. Iya. Saya kembalikan kepada Bu Endang.